Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlina Astuti. Saya peserta pelatihan dasar CPNS Kabupaten Tanah Laut tahun 2021, golongan 2, angkatan 1, kelompok 3. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai Learning Journal Komitmen Mutu. Yang pertama yaitu pengertian. Komitmen adalah suatu keadaan di mana seseorang berjanji kepada diri sendiri atau orang lain yang tercermin suatu tindakan atau perilaku tertentu yang dilakukan secara sukarela. Sedangkan mutu adalah suatu nilai atau standar kualitas dari sebuah produk atau jasa. Dalam hal ini adalah pelayanan pada masyarakat atau publik. Sehingga komitmen mutu adalah layanan aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan kepuasan masyarakat. Selanjutnya, 4 konsep dasar komitmen mutu. Yang pertama, efektivitas, di mana sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang dicoba dikerjakan. Yang kedua, efisiensi adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Yang ketiga, inovasi, yaitu cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Yang keempat, mutu, apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen, nihil cacat, kesempurnaan, dan kesesuaian terhadap persyaratan. Kemudian selanjutnya, nilai-nilai dasar orientasi mutu. Yang pertama, komitmen bagi kepuasan masyarakat. Yang kedua, memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang menyentuh hati tanpa cacat, tanpa kesalahan. Yang keempat, melindungi dan mengayomi. Yang kelima, pendekatan ilmiah dan inovatif dalam pemecahan masalah dan mengambil keputusan. Yang keenam, melakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan melalui cara pendidikan, pelatihan, dan kolaborasi. Selanjutnya, manajemen mutu terpadu terdiri atas kegiatan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi melalui usaha yang terintegrasi secara total untuk meningkatkan kinerja. Manajemen mutu terpadu ini terdiri dari 5 pilar. Yang pertama, produk, yang kedua, proses, yang ketiga, pemimpin, yang keempat, komitmen, yang kelima, organisasi. Kemudian, alat pemastian mutu pelanggan ada 6. Yang pertama, standar pelayanan, yang kedua, ganti rugi, yang ketiga, jaminan, yang keempat, ombudsman, yang kelima, penanganan pengaduan, yang keenam, audit mutu. Kemudian inovasi. Esensi inovasi adalah perubahan yang targetnya adalah untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. Inovasi dapat diwujudkan dalam bentuk yang pertama produk, yang kedua layanan, yang ketiga metode kerja, yang keempat sumber daya. Kemudian 4 cara berinovasi. Yang pertama, penemuan, yaitu dengan cara mengkreasikan suatu produk, jasa, atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Yang kedua, pengembangan, yaitu dengan cara mengembangkan produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Yang ketiga, duplikasi, yaitu dengan cara menirukan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Duplikasi di sini bukan semata-mata meniru, melainkan menambah seutuhnya secara kreatif untuk memperbaiki konsep agar lebih mampu memenangkan persaingan. Yang keempat, cara sintesis, yaitu dengan cara perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Proses ini meliputi pengambilan sejumlah ide atau produk yang sudah ditemukan atau sudah dibentuk sehingga menjadi produk yang dapat diaplikasikan.
Kemudian berpikir kreatif. Berpikir kreatif menunjukkan kemampuan orang untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan berbeda. Hasil berpikir kreatif akan menghasilkan inovasi. Yang terakhir, penerapan komitmen mutu dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Yang pertama, melakukan pelayanan dengan menerapkan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yang kedua, bekerja dengan cepat, tepat, dan akurat. Yang ketiga, melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala. Yang keempat, bekerja sesuai dengan aturan dan undang-undang. Yang kelima, membuat rencana kerja. Demikian penjelasan saya mengenai komitmen mutu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.